Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang analisis sensitivitas dari model program linear. Apa yang dimaksud dengan analisis sensitivitas? Maksudnya adalah analisis yang akan dilakukan terhadap suatu model program linear terkait tentang perubahan apa yang bisa terjadi pada suatu solusi optimal atau pada nilai-nilai variabel keputusan jika kita melakukan perubahan terhadap parameter-parameter dalam program linearnya. Nah, misalnya nih, kalau pada aplikasinya atau pada penerapannya, kita akan bicara fungsi tujuannya misalnya memaksimumkan keuntungan. Dimana kalau kita bicara keuntungan berarti itu terkait dengan harga jual dan modal, karena kan biasanya keuntungan diperoleh dari harga jual dikurang modal. Nah, seandainya harga jualnya berubah atau modalnya berubah, apakah model solusi optimal yang kita peroleh saat ini atau nilai-nilai variabel keputusan yang kita sudah peroleh saat ini itu akan berubah atau tidak. Nah, atau misalnya kalau kendala itu kan terkait dengan kapasitas persediaan ya. Seandainya kapasitas persediaannya berubah, apakah solusi optimumnya juga akan berubah atau apakah nilai-nilai variabel keputusannya juga akan berubah. Nah, itu yang akan kita kaji. Nah, idealnya kita berpikir bahwa seandainya koefisien dari fungsi tujuan atau keuntungan berubah atau seandainya nilai ruas kanan berubah, maka kita harus menghitung kembali atau menemukan kembali solusi atas suatu model program linear dengan menggunakan metode apapun lah yang kita punya saat ini dari awal lagi. Nah, di sini analisis sensitivitas digunakan untuk menghindari perhitungan dari awal lagi jika memungkinkan. Nah, oleh karena itu kita akan mengkaji kapan sih suatu variabel keputusan, nilai-nilai variabel keputusan atau kapan sih solusi optimum itu tetap atau tidak berubah seandainya parameter-parameter tersebut berubah. Kalaupun misalnya dia tidak berubah, maka pada interval parameter berapa sih nilai-nilai tersebut diizinkan untuk berubah. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, sebenarnya ada dua strategi untuk melakukan analisis sensitivitas terhadap model program linear, yaitu bisa dengan menggunakan grafik dan bisa pula dengan menggunakan tabel simplex. Namun, metode grafik hanya terbatas untuk melakukan analisis sensitivitas terhadap model program linear yang mengandung dua variabel saja. Nah, oleh karena itu, kita akan bahas tentang analisis sensitivitas dengan menggunakan tabel simplex saja pada pertemuan ini, karena ini lebih umum. Nah, dengan tabel simplex ada 6 jenis kriteria perubahan yang bisa kita kaji keadaan solusi optimumnya tanpa melakukan perhitungan ulang dari awal. Yang pertama adalah perubahan koefisien tujuan untuk variabel non basis. Kemudian yang kedua perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel basis. Kemudian perubahan pada ruas kanan suatu kendala. Kemudian perubahan kolom untuk suatu variabel non basis. Perubahan kolom di sini maksudnya adalah koefisien dari variabel non basis yang ada di kendala. Kemudian perubahan suatu variabel atau penambahan aktivitas baru. Kemudian penambahan kendala. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas 4 jenis ini saja terlebih dahulu. Oke. Dulu sudah pernah dibahas tentunya bagaimana bentuk umum tentang model program linear ya. Yang misalnya kita punya kalau fungsi tujuan biasanya adalah dituliskan dengan maksimum atau meminimumkan Z sama dengan C1X1 ditambah C2X2 hingga ditambah CNXN. Kemudian kendalanya adalah A1X1 ditambah A2B2 X2 ditambah dan seterusnya kecil sama atau besar sama dengan B1 misalnya begitu ya. Nah, setelah kita mempelajari metode simplex, maka ternyata kita bisa memformulasikan masalah program linear itu menjadi seperti ini. PL di sini maksudnya adalah program linear ya, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan Z sama dengan CDV kali XBV ditambah CNBV kali XNBV. BV di sini maksudnya adalah basic variable, kemudian CBV di sini maksudnya adalah koefisien dari variabel basis. Jadi XBV ini adalah yang menjadi variabel basisnya, sedangkan XNBV ini yang berperan sebagai variabel non basisnya. Ada huruf N ya. Kemudian CNBV ini adalah koefisien dari variabel non basis tersebut. Oke, berikutnya kendalanya bisa kita tulis ternyata menjadi seperti ini, yaitu B dikali XBV
ditambah N kali X NBV sama dengan B, di mana yang CBV ini nantinya itu adalah suatu matriks baris yang entry-nya adalah koefisien dari variabel basis pada fungsi tujuan. Yang variabel basis itu adalah variabel keputusan atau variabel yang muncul pada solusi optimum atau pada tabel optimum dengan nilai tidak nol ya, itu variabel basis. Kemudian variabel non basis itu adalah variabel yang tidak muncul pada tabel optimal di tabel simplex. Nah, di sini dikatakan bahwa CBV dan CNBV itu merupakan matriks baris. Matriks baris artinya adalah matriks yang terdiri dari satu baris saja. Itu maksudnya ya. Oke, kalau CBV matriks baris yang anggotanya adalah koefisien dari variabel basis, sedangkan CNBV adalah matriks baris yang anggotanya adalah koefisien dari variabel non basis. Kemudian B itu, kan di sini ada B ya. B itu adalah matriks persegi yang anggotanya adalah koefisien dari variabel basis pada kendala. Oke. Sedangkan jadi matriks persegi berarti banyaknya baris harus sama dengan banyaknya kolom ya. Kemudian N itu adalah, di sini ada N. N itu adalah matriks tidak terbatas matriks persegi. Kalau B itu pasti matriks persegi, tapi N itu bukan matriks persegi. Jadi secara umum saja dituliskan matriks yang anggotanya adalah koefisien dari variabel non basis pada kendala. Kemudian di sini ada B. B itu adalah matriks kolom. Kalau matriks kolom berarti matriks yang isinya satu kolom saja, yang bentuknya satu kolom saja. Yang matriks kolom yang anggotanya adalah ruas kanan kendala. Clear ya? Kemudian di sini kebetulan tidak ada AJ, cuma notasi ini nanti akan kita pakai. AJ ini adalah matriks kolom, berarti bisa kita pandang matriks yang hanya mengandung satu kolom saja. Di mana AJ ini adalah matriks yang entry-nya atau anggotanya adalah koefisien dari variabel XJ pada kendala. Jadi kalau A1 berarti matriks kolom yang isinya adalah koefisien dari variabel X1 pada kendala. Kalau A5 berarti matriks kolom yang isinya adalah koefisien dari variabel X5 pada kendala. Oke, berikutnya. Oke. Beberapa rumus penting terkait angka yang muncul pada tabel optimal dengan metode simplex adalah sebagai berikut. Jadi kalau misalnya dulu kalian mungkin pernah mengkaji tentang formula-formula yang diperoleh pada tabel optimal atau angka yang diperoleh pada tabel optimal dengan metode simplex, maka kita bisa menarik kesimpulan seperti ini. Oke, kolom XJ pada kendala itu sama dengan B inverse kali AJ. Apa itu B, apa itu AJ tadi sudah disampaikan di atas ya. Nah, kolom XJ di sini ya, ini bicara tentang nilai pada tabel optimal ya. Berarti maksudnya di sini adalah nilai kolom XJ pada kendala yang muncul di tabel optimal atau tabel terakhir itu sama dengan B inverse dikali AJ. B ini adalah tadi sudah disampaikan yang isinya adalah koefisien dari variabel basis pada kendala, tapi merujuk pada B yang ada atau anggotanya itu adalah yang di tabel awal. Tapi kalau yang ini maksudnya adalah nilai yang muncul di tabel optimal. Nah, kemudian ruas kanan yang muncul di tabel optimal pada tabel simplex itu nilainya sebenarnya sama dengan B inverse dikali B. Oleh karena itu, maka dia akan menjadi titik optimum. Jadi, yang di ruas kanan itulah yang menjadi nilai-nilai dari variabel keputusannya. Koefisien baris 0 atau bisa juga disebut dengan koefisien baris Z dinotasikan dengan CJ cap. Saya baca ini dengan cap karena ada topi ya. Terbiasanya dari dosen sebelumnya juga dibacanya cap. CJ cap sama dengan CBV kali B inverse kali AJ dikurang CJ, di mana CJ ini merupakan koefisien dari fungsi tujuan. Sedangkan CJ cap di sini itu adalah koefisien dari fungsi tujuan yang ada di tabel optimal. Sedangkan CJ adalah koefisien dari variabel yang muncul di fungsi tujuan awal. Jadi bedakan pakai topi dengan yang tidak pakai topi. Kalau CJ tanpa topi berarti maksudnya adalah nilai koefisien variabel pada fungsi tujuan. Sedangkan CJ yang pakai topi atau CJ cap adalah koefisien dari variabel pada tabel optimal, di mana dia munculnya di koefisien baris Z atau di koefisien baris 0.
Kemudian angka di ruas kanan pada baris 0 atau angka di ruas kanan pada baris Z itu adalah nilainya sama dengan C BV kali B inverse kali B, di mana hasil perhitungan ini nantinya akan menjadi suatu nilai tujuan atau nilai fungsi tujuan yang biasa kita simbolkan dengan Z. Nah, kita akan lihat ke contoh soal langsung biar lebih terbayang. By the way, kembali ditekankan bahwa namanya analisis sensitivitas, maka kekuatan cara berpikir atau menganalisisnya harus kuat juga di sini. Oke, misalnya kita punyain masalahnya adalah memaksimumkan Z sama dengan 60x1 tambah 30x2 ditambah 20x3 dengan kendalanya adalah ini kecil sama dengan 48, ini kendala kedua, kendala ketiga, dan ini kendala non negatif. Ya, nah bentuk standar untuk masalah program linear ini adalah sebagai berikut. Kita di sini kan supaya menjadi sama dengan, maka di sini tambah S1 ya. Di ruas kiri ini tambah S1, kemudian untuk kendala kedua kita tambahkan dengan variabel slack X2. Di kendala ketiga kita tambahkan variabel slack S3. Kemudian untuk fungsi tujuannya menjadi Z sama dengan 60x1 tambah 30x2 ditambah 20x3, kemudian tambahkanlah 0x1 hingga ditambah 0x3, karena pada kendala kan muncul variabel S1 hingga S3. Nah, ini kalau kita pindahkan semuanya ke ruas kiri menjadi Z kurang 60x1 dikurang 30x2 dikurang 20x3, atau bisa dilanjutkan dengan di sini harusnya ya dikurang 0S1 dikurang 0S2 dikurang 0S3 sama dengan 0. Kemudian ini kendalanya sudah berbentuk persamaan, kita akan selesaikan dengan metode simplex. Nah, akhirnya kita peroleh seperti ini. Oke, ini ada tabel iterasi sudah dituliskan di sini, tabel simplexnya. Di sini kita menggunakan metode simplex. Perhatikan iterasi 0 di sini. Oke, di iterasi 0 ini angka-angka yang diisi di tabel ini adalah sesuai dengan angka koefisien yang ada pada model standar ini ya, atau bentuk standar ini. Oke. Nah, karena tujuan kita adalah memaksimumkan, maka angka di baris Z ini haruslah bernilai positif kan ya. Namun di sini masih banyak yang bernilai negatif. Oleh karena itu, kita bisa perhatikan kolom dengan nilai negatif terbesar. Dalam hal ini adalah negatif 60. Nah, negatif 60 ini kan terletak pada kolom X1, maka X1 akan berperan menjadi entering variabel nantinya. Yaitu dia akan menggantikan S3, maka di sini X1. Kenapa? Karena hitung rasionya dulu ya. Saya pikir kalian semua sudah clear dengan tabel simplex ini. Oke, 6 ini diperoleh dari 48 bagi 8, kemudian 20 bagi 4 adalah 5, kemudian 8 bagi 2 adalah 4. Oke, dan rasio terkecil itu adalah 4. Maka S3 inilah yang berperan sebagai living variable. Maka jadilah di sini S3-nya tidak ada, digantikan oleh X1. Oke. Kemudian yang 2 ini harus menjadi 1, ini dia. Sedangkan yang 3 ini harus bernilai 0. Nah, lakukan operasi baris elementer ya. Nah, operasi baris elementer ya tentunya tidak akan hanya mengubah satu kolom ini saja kan ya, tapi akan merubah semua kolom lainnya ini. Oke, ini berubah. Nah, pada iterasi 1 ini ternyata kita lihat pada baris Z masih ada koefisien yang bernilai negatif, yaitu negatif 5, yang merupakan terletak pada kolom X3. Nah, pada kolom X3 ini kan di sini negatif 5 ya, maka X3 berperan menjadi entering variable. Nah, variabel mana yang akan berperan menjadi living variable kan kita hitung rasionya ya. 16 dibagi negatif 1, negatif 16, 4 dibagi 0,5 adalah 8, 4 bagi 0,25 adalah 16. Rasio terkecil adalah 8 di baris S2. Maka S2 menjadi living variable dan dia digantikan oleh X3. Oke. Jadilah seperti ini nanti. Nah, maka yang 0,5 ini tentunya harus berubah menjadi 1. Sedangkan yang 2 kolom di atasnya dan 1 kolom di bawahnya ini akan menjadi 0 ya. Nah, dengan melakukan operasi baris elementer jadinya seperti ini entry-entrynya. Dan kita lihat sekarang tabel pada baris Z ini semua koefisien sudah bernilai positif dan tujuan kita kan memaksimumkan ya. Maka kita bisa simpulkan ini sudah merupakan tabel optimal. Namun apakah solusinya sudah visible?
kita lihat. Nah, ini semuanya kan bernilai positif ya, sesuai dengan kendala non-negatif tadi. Oleh karena itu, di iterasi 2 kita sudah mencapai tabel optimal dengan nilai dengan variabel basisnya dalam hal ini adalah S1, X3, X1. Ini dia. Yang kalau kita susun menjadi matriks kolom adalah ini, harus berurutan sesuai dengan hasil yang kita peroleh pada tabel simplex ya, yaitu S1, X3, X1 ini. Di mana nilai variabel S1 sama dengan 24, nilai optimumnya ya, titik optimumnya, X3-nya 8 dan X1-nya sama dengan 2. Nilai optimumnya atau nilai maksimumnya itu adalah Z sama dengan 280. Oke, nah selesai metode simplex kita, berikutnya kita akan melakukan analisis sensitivitas. Tapi sebelumnya, dari tabel simplex yang kita jalankan tadi, saya ingin kita menyampaikan apa sih CBV-nya, yang mana sih yang menjadi CNBV-nya, B, N, B, AJ-nya yang mana. Oke, di sini variabel basis tadi kan diperoleh dari sini sudah clear ya. Ini adalah variabel basis disusun secara berurutan sesuai dengan apa yang kita peroleh di sini, tidak boleh diganti urutannya, tidak boleh misalnya disusunnya menjadi X1, S1, X3, itu tidak boleh. Pokoknya harus mengikuti ini banget. Nah, kemudian ada yang namanya CBV ya. CBV itu apa? Tadi sudah disampaikan, CBV ini adalah matriks baris yang isinya adalah koefisien-koefisien dari variabel basis yang ada pada fungsi tujuan. Nah, karena variabel basis kita secara berurutan itu adalah S1, X3, dan X1, maka isi dari matriks CBV ini adalah koefisien dari S1, koefisien dari X3, dan koefisien dari X1 yang ada di fungsi tujuan. Nah, tadi fungsi tujuannya adalah ini ya. Ini koefisien S1-nya adalah 0, koefisien X3-nya 20, dan koefisien X1-nya adalah 60. Jadi, anggota dari CBV-nya itu adalah secara berurutan 0, 20, 60. Nah, ini. Kemudian B. B ini adalah koefisien dari variabel basis yang ada pada kendala. Secara berurutan juga, kolom 1 untuk koefisien dari S1, kolom 2 untuk koefisien dari X3, kolom 3 untuk koefisien dari X1. Nah, jadi dengan demikian kolom 1 itu isinya adalah koefisien S1 kan ya. Koefisien S1 di sini adalah 1, karena kan yang menjadi kendala yang 3 ini. Koefisien S1 adalah 1, kemudian di baris kedua dan baris ketiga tidak ada S1 menunjukkan koefisiennya 0. Jadi kolom pertama dari matriks CBV itu anggotanya adalah 1, 0, 0. Ini. Kemudian kolom kedua untuk koefisien X3 yaitu ini ya. Tidak ada angka di sini, berarti kan 1, koefisiennya 1, 1,5, dan 0,5. Kemudian kolom ketiga diambil dari koefisien dari X1 pada kendala yaitu 842. Jadilah ini. Oke. Nah, berikutnya untuk variabel non-basis. Variabel non-basis adalah apa saja? Kalau S1, X3, dan X1 merupakan variabel basisnya, maka variabel non-basisnya adalah X2, S2, dan S3 ya. Maka kita tuliskan secara dalam bentuk matriks kolom X2, S2, dan S3. Nah, CNBV ini adalah koefisien dari variabel non-basis yang ada pada fungsi tujuan. Kan mulai dari X2 ya, S2, S3. Koefisien dari X2 pada fungsi tujuan adalah nih 30. Sedangkan S2 dan S3 koefisiennya 0, 0. Jadi CNBV itu anggotanya 30, 0, 0. Kemudian N ini adalah koefisien dari variabel non-basis pada kendala bentuk standar. Jadi kita mulai dengan koefisien dari X2 yang ada di kendala. Tadi ini kendalanya ya. 3 buah ini yang koefisien X2 itu adalah ini. 6, 2, 1,5. Ya. Ini, kemudian kolom kedua adalah koefisien S2. S2 hanya muncul di baris kedua, berarti ada angka 1 di baris kedua. Sedangkan di kendala 1 dan kendala kedua bernilai 0, jadi 0, 1, 0. Kemudian koefisien S3. S3 itu muncul hanya di kendala ketiga atau baris ketiga saja. Tidak ada S3 di baris 1 dan baris 2 sehingga koefisiennya 0. Maka kolomnya di sini adalah 0, 0, 1.
Jadi ini adalah matriks N. Berikutnya, A1 ini adalah koefisien dari variabel X1 pada kendala. A2 adalah koefisien dari X2 pada kendala. A3 adalah koefisien dari X3 pada kendala. B adalah angka di ruas kanan. Jadi angka ini semua diambil dari model ini. Ya. Yang 842 sebagai A1, ini sebagai A2, ini sebagai A3, dan ini sebagai B-nya. Nah, kemudian solusi basis variabel atau solusi basis yang visible itu adalah tadi sudah kita peroleh ya kesimpulannya. X1-nya 2, X2-nya 0, X3-nya 8, S1-nya 24, S2 dan S3-nya 0 dengan solusi optimumnya adalah 280. Nah, berikutnya kita akan melakukan analisis sensitivitas terhadap model tersebut dengan menggunakan informasi ini.